Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia sudah mendapatkan karunia yang banyak. Jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang sudah memberikan bermacam-macam kenikmatan kepada kita, memberi kesempatan kita untuk bisa beribadah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kesabaran, dan dengan penuh istiqomah. Sehingga nantinya kita bisa mati dalam keadaan beragama Islam, mati dalam keadaan menyandang sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada seluruh rukun-rukun iman yang sudah kita pelajari bersama-sama. Jamaah rahimakumullah, agama Islam ini adalah agama yang menyeluruh. Konteksnya adalah kehidupan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itulah Islam. Apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan, semestinya adalah berdasarkan kepada aturan-aturan syariat agama Allah Tabarak wa Ta'ala. Ketika kita sudah mengimani Allah, mengimani rukun-rukun Islam yang kita kenal, maka kita harus berusaha senantiasa memperbaiki kualitas daripada ibadah-ibadah kita. Pada kajian kemarin kami sudah sampaikan bahwasanya iman ini merupakan akar, ibarat sebuah pohon. Keimanan kita adalah akar daripada pohon tersebut, pohon Islam kita, pohon agama kita. Ketika akar-akarnya kuat, maka akan mendatangkan ranting-ranting yang banyak, akan mendatangkan daun-daun yang subur, dan insyaallah ta'ala akan membuahkan hasil yang memuaskan bagi penanamnya. Semua amalan-amalan yang kita laksanakan haruslah berdasarkan keyakinan yang benar, keimanan yang benar kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 13 tahun beliau membimbing para sahabatnya, umat Islam di awal-awal, membimbing masalah keimanan, masalah akidah, masalah kepercayaan kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Kalau hanya agama Islam mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, mengajarkan ibadah-ibadah yang kita kenal sehari-hari, saya kira dikaji sebentar saja selesai nggih.
Nggih mboten. Ya tidak berapa lama. Akan tapi Rasulullah butuh 13 tahun untuk menempa keimanan akidah seorang sehingga secara otomatis mereka menjadi orang-orang terbaik di dalam yang kelihatan adalah dalam ibadah mereka. Karena apa? Karena landasannya sudah kuat, keimanannya sudah kuat, akidahnya sudah kuat. Sehingga apapun yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya mereka mengatakan sami'na wa ata'na, karena dasar keimanan dalam hatinya sudah kuat. Kalau kebanyakan manusia sekarang ini tidak seperti itu. Kebanyakan manusia sekarang ini beragama itu mengikuti apa ya? Mengikuti gejolak hati apa ya? Lagi anggar lagi ngetren. Beragama lagi ngetren, beragama. Ketika tidak ngetren, tidak beragama. Itu. Ketika bulan Ramadan rame-rame nang TV ya pada nganggo pakaian syar'i. Tapi ketika keluar bulan Ramadan kembali ke habitatnya. Ya dengan berpakaian yang urung tadi. Itu contohnya. Karena apa? Karena dasar keimanannya tidak dibina. Keimanannya tidak diperbaharui. Sehingga marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ilmu kita, meningkatkan pemahaman kita, terutama untuk rukun-rukun iman ini, agar kita benar-benar mempunyai fondasi yang kuat. Ketika fondasi kita kuat, ketika dasar-dasar yang kita miliki sudah sangat kuat, kita akan tergerak dengan sendirinya untuk apa? Untuk beribadah sebaik mungkin semampu kita. Tapi kalau pondasinya tidak kuat, walaupun ngerti salat subuh berjamaah pahalanya luar biasa. Ngerti mboten pada intine? Ngertos nggih? Tapi kapan datang semuanya? Pertanyaannya seperti itu. Karena apa? Karena pondasinya nggak kuat. Karena keimanannya tidak kuat, makanya esih kalah karo kampil. Bahasa gemien. Karo kampil turune nang sentong nganggo sentir. Kemulan. Itu. Ini karena dasar pondasinya tidak kuat. Itu contoh dalam masalah ibadah. Sudah dari zaman kita kecil diberitahukan kepada kita sudah ngaji bahwa yang namanya sholat berjamaah bagi kaum laki-laki pahalanya 27 kali lipat. Tapi apakah semua kaum muslimin berjamaah di masjid? Ya berjamaah, sing biasa berjamaah, sing boten nggih. Sing senengane nang omah ya nang omah. Nggih. Sehingga banyak ya dari kaum muslimin ya menjadi laki-laki yang solihah. Laki-laki solihah itu adalah laki-laki yang sholatnya senangnya di kalau yang senang sholatnya di masjid laki-laki solih ya itu. Ini karena pondasinya tidak kuat, tapi ketika pondasinya kuat, dia merasa butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena keimanannya kuat. Lalu dalam masalah yang lain, walaupun kita tahu bahwasanya yang namanya tadi dibacakan oleh imam, barang siapa mengerjakan kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Allah sebegitu murahnya memberikan kemudahan-kemudahan dalam beramal. Ya, kalau kebaikan dibalas 10 kali lipat, kalau keburukan
dibalas satu, ya dibalas satu. Itulah Allah kita. Ya. Beda angger panjenengan. Angger kebaikan mah dibalas pada baik, angger keburukan dibalasnya berlipat-lipat. Gila betul. Iya. Kita seperti itu ya. Ya, apik ke akeh, anak elek ke siji bae. Ya, terus sing demot-demot elek. Itu manusia berbeda dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitu. Dan ini semestinya tidak seperti itu ketika kita mempunyai pemahaman yang benar, mempunyai akidah yang benar. Akidah itu pangkalnya dalam hati, dan hati itu bisa diterangi dengan ilmu. Makanya setiap pagi setelah habis salat subuh kita disunahkan membaca, meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, ya, rezeki yang halal, dan dan amal-amal yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu karena apa? Dengan ilmu ini membuat kita bisa beramal dengan benar. Karena tanpa ilmu kita ibarat orang berjalan ya di tengah-tengah kegelapan tanpa adanya penerang cahaya. Sehingga apapun yang kita lakukan haruslah berdasarkan ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Dan kebenaran ini ya di dunia tidak ada kebenaran yang mutlak kecuali kebenarannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kebenaran manusia relatif artinya kadang benar, kadang salah. Tapi kalau kebenaran dari Allah pasti tidak akan mungkin salah kalau Allah yang berfirman. Ini yang harus kita imani. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini saya akan sedikit memulai ya untuk membahas rukun iman yang pertama, yaitu rukun iman pertama, yaitu iman kepada Allah. Sebenarnya ya panjenengan sudah hafal ya, iman kepada Allah. Akan tetapi terkadang masih sangat banyak kaum muslimin yang walaupun mengaku beriman kepada Allah, tetapi kadang dalam suatu keadaan dia hilang keimanannya karena ketidaktahuan, ya, ketidakmampuan dia untuk meresapi ilmunya, sehingga terkadang dia mengatakan atau berbuat sesuatu yang seolah-olah tidak percaya bahwasanya Allah itu wujud ada. Dan ini kecenderungan yang menimpa kebanyakan umat manusia. Kebanyakan umat manusia menganggap bahwa kehidupan di dunia ini murni adalah tindakan kita, tidak ada pengaruh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sebuah pemahaman yang keliru. Sebagai seorang muslim semestinya harus mengimani bahwasanya segala yang kita laksanakan hari ini di dunia itu akan berdampak pada kehidupan kita selanjutnya, dan juga berdampak sampai di akhirat. Hanya saja kadang kita sadar, kadang tidak, sehingga kadang kita berbuat semaunya sendiri. Kenapa berbuat semaunya sendiri? Karena keyakinannya kepada Allah sangat lemah. Ketika bergaul di masyarakat, contohnya kita sangat mudah ya untuk barangkali menyakiti tetangga, untuk berbuat curang kepada orang lain,
untuk berbuat zalim kepada orang lain. Tidaklah kita sadar, kadang-kadang kita lupa bahwasanya Allah itu wujud ada. Allah itu mengawasi, Allah itu akan menghisab kita, Allah itu akan membalas kita. Kadang-kadang kita lupa atau mungkin tidak sadar. Itulah kenapa kita harus berusaha untuk memahami. Tidak cukup hanya berkata amantu bila aku beriman kepada Allah, tidak. Tapi harus memasukkan keimanan tersebut di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, lalu kita terjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah, kita harus sadar bahwa kita ini diawasi oleh Allah di dalam setiap tindak tanduk kita. Makanya Allah berpesan kepada kita semuanya, bertakwalah kepada Allah. Dimanapun kamu berada, dimanapun kalian berada, semampu kalian, ingatlah bahwa Allah mengawasi gerak-gerik kalian. Ini yang harus kita tumbuhkan. Untuk menumbuhkan ini membutuhkan usaha. Membutuhkan usaha sekali lagi. Tidak serta-merta datang keimanan kepada Allah, tidak serta-merta datang, harus dengan usaha dan juga dengan doa agar senantiasa Allah menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kita. Artinya kita hati kita diterangi dengan keimanan kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam rangka meyakini keimanan kepada Allah tabaraka wa taala, yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa Allah itu eksis, wujud. Allah itu ada wujudnya. Tidak sebagaimana orang-orang yang tidak mengakui akan adanya Allah. Sebagai bentuk pengakuan kita bahwasanya Allah itu ada dan segala sifat-sifatnya, itu berarti kita tahu bahwasanya ya ketika bangun tidur mulai kehidupan kita, panjenengan dalam hati sudah tahu bahwasanya Allah itu ada. Jadi merasa diawasi. Merasa diawasi. Yang pertama itu. Lalu Allah memberikan rambu-rambu di dalam menjalani kehidupan ini. Itu semuanya haruslah kita yakini sebagai perintah Allah langsung. Dan Allah mengawasi langsung apa-apa yang kita laksanakan. Apakah kita melakukannya atau tidak melakukannya, dari mulai bangun tidur. Bangun tidur ya seperti yang biasa panjenengan lakukan. Kapan waktunya untuk beribadah kepada Allah? Kapan waktunya untuk bekerja dan belajar? Kapan waktunya untuk beristirahat? Semuanya ini ya, kita harus meyakini bahwa Allah itu maujud. Lalu yang kedua adalah harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam segala hal. Dalam istilah ilmu syar'i, para ulama menyebutkan adalah tauhid ini ada tiga, ada rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sebenarnya zaman Rasulullah tidak mengenal bagian tauhid seperti ini. Kenapa terjadi hal demikian? Karena kebutuhan. Ya, para ulama membagi tauhid menjadi tiga karena apa? Karena kebutuhan. Untuk apa? Untuk agar supaya jelas mana penyimpangannya. Karena kebanyakan manusia itu mempercayai Allah hanya sebagian. Ini permasalahannya.
Zaman Rasulullah tidak pernah dijelaskan yang namanya tauhid rububiyah begini-begini, uluhiyah begini-begini, asma wa sifat begini-begini, tidak. Zaman Rasulullah tidak seperti itu. Karena para sahabat mereka semuanya mereka sudah tahu. Tidak seperti orang sekarang ya. Berapa banyak orang yang mengaku saya percaya kepada Tuhan, bahkan ya di negeri yang maju ya, di mata uangnya tertulis apa? Mata uang dolar Amerika. Tulisannya apa? In God we trust, cere. Kami beriman kepada Allah. Jangan-jangan ya artinya gitu. Berarti mereka percaya kepada Allah. Akan tetapi apakah mereka beriman dengan cara yang benar? La. Tidak. Mereka hanya mengatakan beriman kepada Allah, akan tetapi secara parsial, secara sebagian, mengakui bahwasanya Allah menciptakan dirinya, Allah menciptakan langit, menciptakan bumi dan sebagainya. Akan tetapi di dalam praktek beribadahnya mereka tidak beribadah kepada Allah semata. Akan tetapi mereka mensekutukan dalam peribadatannya dengan zat-zat yang lain. Dan ini menimpa sebagian besar manusia, sebagian besar sampai hari ini. Bahkan kepada seorang muslim pun demikian. Berapa banyak kaum muslimin yang sholat, iya. Puasa, iya. Maring dukun, iya. Na'udzubillah. Sholat iya, puasa iya, nyajeni iya. Ini berarti akidahnya rusak. Akidahnya rusak. Keimanannya omong tok. Rukun imannya batil. Tidak memahami yang namanya beriman kepada Allah itu harus seperti apa. Makanya ulama menjelaskan bahwasanya keimanan kepada Allah itu meliputi rububiyah. Rububiyah itu adalah pekerjaan-pekerjaan Allah. Kita harus mengesahkan. Ya nanti kami jelaskan secara singkat ya. Karena kalau rinci tidak cukup setahun. Ya. Kalau uluhiyah itu terkait, kalau rububiyah terkait tindakan Allah, ya. Kalau uluhiyah itu terkait tindakan kita beribadah kepada Allah. Dan asma wa sifat adalah terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah tabarak wa ta'ala. Itu semuanya harus menjadi satu kesatuan. Kita mengimani semuanya itu. Dan kita tidak boleh menduakan di dalam hal-hal tersebut. Ya, ketika kita mengimani Allah secara rububiyah benar, nanti ibadahnya menjadi benar. Tapi ketika rububiyahnya kita mengimani Allah dengan cara yang tidak benar, maka kita beribadah pun menjadi tidak benar. Itu seperti yang saya contohkan tadi. Salat tahiyah, ya, tekan nguma, esi bakar menyan. Itu contohnya. Dalam surat Yusuf ayat 106 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan mereka kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah kecuali mereka musyrikun. Beriman tapi beriman tapi musyrik, aneh kali. Itu sebabnya seperti itu. Tadi yang saya sampaikan tadi. Kebanyakan manusia itu tidak beriman kepada Allah kecuali mencampurkan keimanannya itu dengan kesyirikan. Tidak murni, tidak total keimanannya. Dan kita sebagai kaum muslimin harus memurnikan akidah kita, memurnikan keimanan kita, karena hanya itu perintah Allah kepada kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Dzalika dinul khalis.
Kita diperintah oleh Allah untuk memurnikan akidah kita. Sekali lagi, pembagian pembagian tauhid oleh para ulama itu tidak dikenal di kalangan Rasulullah, di zaman Rasulullah. Hanya saja memang keadaan yang membuat para ulama menjelaskan hal tersebut. Banyak di antara manusia mencampur adukan antara keimanan dan kesyirikan. Dia beriman kepada Allah di sebagian, lalu kafir kepada Allah di sebagian tempat. Makanya dibagi-bagi. Padahal ya kita tahu bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menjelaskan di dalam banyak ayat Al-Quran antara tauhid rububiyah dan uluhiyah tidak pernah dipisah-pisah. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Saya yakin sudah banyak yang hafal. Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang sekalian manusia, sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Tindakan kita itu namanya uluhiyah. Sembahlah Allah Tuhanmu yang sudah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Penciptaan manusia itu namanya rububiyahnya Allah, pekerjaannya Allah. Allah menyatukan dua hal tersebut, tidak dipisah-pisah. Kita menyembah kepada Allah dan kita percaya bahwa Allah lah yang menciptakan kita, dua-duanya. Lanjutannya Allah berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah yang sudah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai naungan, sebagai atap, dan menurunkan dari langit air hujan dan menumbuhkan dengan air hujan tersebut buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan andadan, sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Kita tahu, orang kafir juga tahu bahwasanya yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman-tanaman, itu hanyalah Allah yang punya kuasa. Kalau sudah paham hal-hal tersebut, bahwasanya Allah yang punya kuasa itu hanya Allah, makanya jangan menyembah kepada yang lain. Itu maksudnya. Sudah tahu yang punya kekuasaan itu adalah Allah semata, satu orang, hanya satu Allah. Akan tetapi mereka di dalam praktek beribadahnya, mereka masih meminta kepada selain Allah. Gitu. Jadi secara umum yang namanya tauhid rububiyah, kita harus mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ada 3 bahasan pokoknya, yaitu pertama adalah penciptaan, yang kedua kepemilikan, dan ketiga pengaturan. Bahwasanya Allah lah yang punya kemampuan untuk hal tersebut. Yang pertama penciptaan. Dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah lah pencipta segala sesuatu, dan Dia adalah wakil atas segala sesuatu, pelindung atas segala sesuatu. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya yang menciptakan itu hanyalah Allah sendiri, tidak berserikat, tidak bersekutu, tidak butuh bantuan siapapun untuk menciptakan segala sesuatu. Ketika kita mengimani hal tersebut, maka kita harus sadar bahwasanya segala yang diciptakan oleh Allah itu semuanya adalah tidak ada yang sia-sia.
Semuanya diciptakan dengan hikmah ilmu Allah, dengan tujuan yang jelas, yang mungkin terkadang kita tidak mengetahui. Sebenarnya Allah menciptakan semut semono akeh nggo ngapain, ngurus sebitok nyenengan sing matur eta. Itu contoh. Lalu dalam ayat yang lain sangat banyak Allah menceritakan mengkabarkan kepada kita baik secara umum maupun secara khusus. Secara khusus Allah berfirman dalam surat Yasin, Subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan semuanya berpasang-pasangan. Dari apa yang dikeluarkan oleh Allah dari dalam bumi dan dari dalam diri kalian sendiri, dan dari apa-apa yang kamu tidak mengetahui. Itulah Allah kita yang menciptakan segala sesuatu sesuai dengan qadarnya masing-masing. Semuanya sangat sempurna, baik dari tumbuh-tumbuhan ataupun dari diri kita sendiri saja. Semuanya diciptakan oleh Allah secara sangat sempurna. Ya, kalau panjenengan mempelajari diri sendiri saja, ya, awake dewek. Di tubuh manusia itu ada bermacam-macam air namanya. Ya, ada berapa di tubuh manusia, ada berapa air? Sing menina air, ada air mata, apa lagi? Air mata, terus air liur, ya, itu. Ada air seni, ada air mani, ada air yang keluar dari kuping, ada yang keluar dari keringat. Itu semuanya adalah air. Masing-masing mempunyai sifat sendiri-sendiri. Kenapa air liur itu tawar? Kenapa air yang keluar dari kuping rasanya asin, Dean? Kenapa air keringat itu baunya seperti itu? Ya, kenapa air kencing seperti itu? Ini semuanya subhanallah mengandung hikmah yang luar biasa besar. Itulah Allah kita yang sudah sedemikian maha luar biasa pokoknya, ya. Di dalam penciptaan manusia khususnya, di dalam satu individu, ya, yang sangat banyak, tidak ada satupun yang sama. Semuanya diciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Mau dibuat seperti apa? Masing-masing orang, masing-masing suku bangsa, itu semuanya diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sendiri. Itu gambaran Allah kita. Lalu yang kedua adalah mentauhidkan Allah dalam hal kepemilikan. Dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Daripada intinya, di samping Allah menciptakan segala sesuatu, Allah juga memiliki segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit dan di semua alam. Itu semuanya milik Allah, termasuk panjenengan, termasuk kita. Juga dalam surat Yunus, dikit lagi nggih. Kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, atau yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengurusi segala urusan.
Sayaqulun Allah, tentulah mereka berkata hanyalah Allah. Maka katakanlah, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kalau tahu bahwa itu semuanya kekuasaannya hanya Allah yang memberi rezeki dari langit dan dari bumi, bukan siapa-siapa. Yang memberi rezeki, yang menumbuhkan, membuat kita bisa mendengar, membuat kita bisa melihat, membuat seorang bisa lahir dengan selamat ataupun mati. Itu semuanya hanyalah Allah yang menurunkan, mengatur segala macam perkara urusan di dunia dan di akhirat. Itu hanyalah Allah tabarak wa ta'ala. Kenapa kita tidak bertakwa kepada Allah? Kalau sudah tahu bahwa itu semuanya yang mengatur kepada Allah. Yang terakhir adalah pengaturan. Meliputi yang menjalankan aturan alam semesta, menentukan umur, menentukan rezeki, jodoh, kondisi, rupa dan lain-lain. Itu hanyalah Allah tabarak wa ta'ala. Dalilnya dari surat Az-Zumar ayat 5, Allah berfirman, khalaqas samawati wal ard bil haq. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Yukamwirul laila 'alan nahar. Allah menutupkan malam kepada siang, diatur oleh Allah. Bagaimana pergantian siang dan malam, itu semuanya diatur oleh Allah dengan ilmunya sesuai dengan hikmah yang luar biasa. Setiap hari berjalan seperti itu, Allah yang mengatur. Bisa saja kalau Allah berkehendak, matahari ketika sudah tenggelam, esok-esok ora itu. Ini Allah mengatur agar supaya apa? Agar supaya kehidupan kita berlangsung terus sampai waktu yang ditentukan. Jamaah rahimakumullah, ya, sampai di sini dulu, sampai kepada masalah rububiyah Allah. Sekali lagi biar tidak lupa bahwasanya kita harus mengesahkan Allah di dalam penciptaan, ya, di dalam penciptaan ataupun kepemilikan ataupun pengaturan di dalam alam semesta ini. Tidak ada yang namanya sing bau rekso selain Allah. Jangan kita kadang-kadang ya mengatakan bahwa yang sebelah sana sing bau rekso sing mbah siapa, sebelah sana nyai siapa. Itu tidak ada. Itu semuanya adalah milik Allah tabarak wa ta'ala. Sampai di sini dulu ya, sudah siang. Mudah-mudahan sedikit menambah keimanan kita kepada Allah tabarak wa ta'ala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.